selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sosok masa depan sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Masuklah semua menghadap sujud di hadiratmu. Hadirlah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Selamat malam. Selamat malam rekan-rekan, adik-adik teruna. Malam hari ini adalah tayangan perdana di mana kakak pelayan teruna GPB Getsemani mengadakan talk show. Kita akan membahas teruna yang misioner. Kalius malam ini nggak sendirian, tapi Kalius ditemani yang adalah mantan dari bendahara Pelkat PT. Kalius panggil Kak Anggi. Halo Kak Anggi. Halo, selamat malam teruna-teruni dimanapun kalian berada. Kita jumpa lagi malam hari ini ya. Hari ini kita memperingati hari ulang tahun Persekutuan Teruna secara sinodal. Yang keberapa Kak? 38. 38, sudah lumayan Berumur ya. berumur ya. Oke, untuk Peter Gates Talk Show malam hari ini, Kalius punya beberapa tamu undangan. Nah, yang pertama, sosok ini adalah sosok yang sangat keibuan. Dia terampil dalam memelihara tanaman, merawat tanaman, dan salah satu kebanggaan Pelkat dalam hal membina. Kita panggil saja Ibu Pendeta Evi Irot Manafe. Selamat malam Ibu. Gimana kalau kita ngobrolnya sambil duduk? Silakan, Kanggi boleh duduk di sana.
Apa kabarnya Ibu? Baik, puji Tuhan sehat. Baik. Kita doanya kali yuk. Amin. Berkat doa semua pengurus dan pelayan True Nuggets Money. Nah, Ibu, kita malam hari ini seperti yang Ibu tahu di Peter Gates Talk Show malam ini pembahasannya tentang Teruna yang misioner. Tapi kita mau kerucutkan lagi Teruna yang misioner dalam lingkup atau ruang lingkup kehidupan. Seperti itu Ibu. Kita sama-sama mau mendengarkan penjelasan dan pengertian dari Ibu arti dari Teruna yang misioner itu sendiri. Oke. Kata misioner. Ya. Kata ini apa ya? Kalau mau dimengerti, dipahami, saya lebih condong untuk menyederhanakannya, ya. Misioner berarti orang yang membawa misi, orang yang mengerjakan misi, ya. Nah, dalam hal ini PT gitu ya. Nah, dalam hal ini PT seperti firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, pergilah, ya, beritakanlah Injil, kan gitu. Betul. Ya, itu misi, ya, sesuatu yang harus mereka kerjakan, yang harus mereka lakukan, gitu ya. Nah, jadi PT dalam hal ini dimanapun mereka berada, di rumah kah, di sekolah kah, di tengah masyarakat kah, dimanapun, ya, mereka harus tahu bahwa mereka bukan seorang teruna biasa, ya, tapi mereka seorang teruna yang membawa misi, ya. Mereka seorang teruna yang diutus oleh Yesus, ya. Mereka seorang teruna yang diberi tugas oleh Yesus untuk melanjutkan, untuk melakukan, mengerjakan apa yang Yesus mau, Sesuai kehendak Tuhan, yaitu menyelamatkan banyak orang, memberitakan firman, memberitakan kebenaran kepada banyak orang. Gitu kira-kira. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau pengertiannya itu adalah anak-anak Teruna memang punya tujuannya masing-masing di dalam kehidupannya, bukan sembarangan Tuhan bentuk, Tuhan ciptakan, artinya ada dalam kehidupan anak-anak Ya. Teruna. Mungkin ada disampaikan ke Ibu. Ya. Ya. Maaf sebelum menjawab, Ya. Ibu maskernya boleh dicopot aja, manisnya hilang Bu kalau maskernya copot boleh dicopot. Oke, terima kasih. Silakan Ibu. Ya, artinya begini, Tuhan Yesus pernah bilang bahwa kita bukan dari dunia, ya, kita bukan dari dunia, dan kita bukan milik dunia. Itu artinya bahwa itu kenyataan sebagai anak-anak Tuhan yang mereka harus terima. Itu satu, ya, bahwa mereka memang berbeda dan harus berbeda, karena mereka justru tidak boleh sama dengan dunia, ya. Tingkah lakunya, tutur katanya, pola pikirnya, justru memang mereka harus berbeda. Perbedaan itulah yang membuat mereka berhadapan dengan banyak tantangan. Kalau mereka sama kan ya
tidak bisa sama dengan mereka. Ya, justru itu harus jadi keberanian dan kebanggaan. Ya. Mohon maaf, saya tidak bisa sama dengan kamu. Mohon maaf, saya tidak bisa selalu sama-sama dengan kamu. Ya, untuk banyak hal, mereka bukan berarti ya karena dikucilkan, udah aku menyendiri aja lah, ya, atau mengasingkan diri aja deh. Ya. Nah, justru itu mereka harus lihat, itulah yang merupakan kesempatan, peluang bagi mereka, karena mereka tidak sama. Ya. Mereka harus lihat itu sebagai satu kesempatan loh. Ini yang tidak sama ini harus didengar, yang tidak sama ini harus diketahui oleh yang lainnya. Ya. Supaya bukan istilahnya bukan mereka yang dikuasai, tapi mereka yang menguasai. Ya. Bukan mereka yang ditaklukkan, tapi mereka yang menaklukkan. Ya. Harusnya Injil seperti itu. Ya. Sekalipun ini gelap, tapi bukan berarti kita tidak usah bersinar. Ya. Tidak usah bercahaya. Justru yang gelap itu bukan soal besar kecil. Lilin satu aja, dia sudah memberi pengaruh untuk satu ruang yang gelap. Satu cahaya aja. Yang penting kita tahu bahwa inilah yang dunia perlu. Justru saya yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh dunia. Mereka harus melihat, mereka harus mendengar. Karena itu memang resikonya seperti itu. Ya. Baik buruk tetap ada resiko. Tapi kalau anak-anak mengambil resiko untuk menjadi berkat, why not? Kenapa tidak? Gitu. Oke, itu kira-kira. Artinya kalau dari perbedaan yang ada, harusnya memang sebagai anak Kristen itu menjadikan kekuatan ya Bu ya, untuk menjadi dampak yang luar biasa mungkin. Karena mungkin terkadang kalau usia anak turunnya yang tidak meyakini atau berani kalau dia itu sebenarnya punya dampak yang bagus. Betul. Terkadang seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal teruna yang punya tujuan, teruna yang misioner Bu, seperti tema kita. Lius punya satu contoh anak teruna yang memang dia masuk dalam kriteria teruna yang misioneris Bu. Karena dia satu-satunya anak teruna yang mengerjakan tugas yang diberikan Kakak Layan di ibadah Natal di tahun 2020. Walaupun secara live streaming, dia tetap melakukan dan mengerjakan tugasnya. Kak Lius punya cuplikannya Ibu. Tapi karena berhubung cuplikannya akan kita sampaikan nanti, kita mau sambut dulu untuk bintang tamu yang kedua. Kak Anggi boleh dipanggilkan bintang tamu kita yang kedua. Dia adalah bagian dari sejarah GPG Getsemani terutama. Boleh kita panggilkan Kakak Lucia dengan Selamat malam. Selamat malam. Boleh duduk ya. Ya, Naik terima kasih. ketinggian Kak. Ya. Oke. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah.
Puji Tuhan baik. Puji Tuhan, luar biasa. Di tengah keadaan seperti ini ya kayak, ditambah akhir-akhir ini cuaca makin nggak menentu ya kayak. Ya, hujan panas. Hujan panas ya kayak. Tapi puji Tuhan, semua yang hadir di tempat ini Tuhan masih lindungi dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Untuk Kak Yosya, perlu diketahui adik-adik teruna, Kak Yosya adalah bagian dari sejarah Pelkat PT yang ada di GPB Getsemani, dan pada saat itu masih bagian jemaat GPB Petra. Kak Yosya ini salah satu, sampai saat ini teruna masih eksistensi pelopornya kalau menurut kita ya kayak. Itu kalau Bajem berarti kalau kan ketika kita dilembagakan itu tahun 98 kan, berarti kalau itu persiapan itu dari sebelumnya itu sudah mulai sekitar berapa itu, 97 ya, tapi terus berlanjut pas emang di ketika kepengurusannya itu 98 awalnya saya, Kak Feki, Saureka. Kalau saya kebetulan satu periode di Getsemani ya, tapi sebelumnya udah dari Petra ya, satu periode, dan tinggal terakhir tuh saya udah nggak ini karena ngikut suami. Ya, saya menikah terus ikut suami ke daerah, jadi dilanjutkan oleh teman-teman yang di sini. Iya. Luar biasa teman-teman. Begitu panjang perjalanan pelayanan Kak Yosya. Kak Yosya, kita mau tanya dong, kira-kira karakteristik anak teruna pada saat Kak Yosya melayani, dan kalau Kak Yosya sekarang melihat anak-anak usia teruna yang sekarang, karakteristik mereka itu seperti apa sih ketika kita mengajak untuk rajin atau kita mengadakan sebuah acara? Terkadang kan masih ada penolakan. Ya, pasti. Sebetulnya kalau karakter anak-anak remaja lah ya, teruna usia remaja, dari dulu sekarang walaupun nanti akan datang sama, modelnya sama pasti. Tapi kalau sekarang ya bersyukur, kalau dulu itu belum terlalu medsos, belum ya. Kalau sekarang kan sudah tambah ini, jadi masih agak lebih gampang lah dari yang sekarang gitu loh. Tapi sama tetap. Ya, ada yang memang serius, ikutin semua kegiatan, ada yang ayo ikut, ayo enggak, ada yang ikut nanti enggak ada lagi, nanti baru ikut lagi gitu. Tetap sama. Jadi kalau yang kita alami sekarang mungkin berarti Kak Yosya sudah mengalami lebih dulu ya. Iya. Kita mau ngadain kegiatan baru datang semua. Datang semua, apalagi kalau jalan-jalan. Apalagi kalau jalan-jalan. Kalau kita sudah melakukan kegiatan, nanti kesini-sininya makin berkurang. Seperti itu ya Kak ya? Sama ya Kak? Tetap sama. Emang ada kegiatan nih banyak, pulangnya nanti segini lama-lama, ya nanti baru ada kegiatan lagi. Seperti itu, tetap sama aja. Anak namanya usia segitu ya. Betul. Tetap sama. Ya, begitu. Ya. Apa ya, pokoknya ya kitanya memang harus tetap sabar, pokoknya jalan terus, itu aja sih, sabar. Jalan terus, ingat aja janjinya waktu itu, ya dengan segenap hati mau melayani, itu aja. Luar biasa teman-teman, kasih janji pelayanan ya kayak ya. Pada saat diteguhkan. Kalau lupa ya udah emang sih, hilang aja, iya. Tapi itu akan menjadi pertanggungjawaban kita ya. Ya. Oke, untuk Kalus akan menayangkan cuplikan untuk beberapa komentar sebenarnya, komentar dari anak teruna. Toleransi dibutuhkan sesama masyarakat Indonesia agar bisa saling menolong satu sama lainnya tanpa memandang agama, ras, suku, dan perbedaan lainnya. Di mana di lingkungan kita hidup itu banyak masyarakat yang tinggal dalam perbedaan agama.
Mungkin Kak Yosya boleh menyampaikan bagaimana sih untuk memberi pengertian ke anak-anak teruna di tengah-tengah perbedaan agama ini. Iya. Kalau untuk anak-anak ya, kalau dia dari dasarnya di rumah sudah diterima dengan keperbagaiannya oleh orang tua, oleh keluarga, lingkungan, pasti tentu akan keluar, akan gampang gitu aja ya. Kalau di rumah sudah harus, pokoknya nggak bisa kemana-mana nih, ikut aja satu begini, mau begini nggak boleh, mau begitu nggak boleh, pokoknya kayaknya mama papa punya aturan yang pokoknya nggak boleh diinin, itu susah memang. Tapi kalau di rumah dia bisa mengekspresikan segala sesuatunya dan bisa untuk boleh bersahabat dengan siapa aja, itu akan mudah buat dia bergaul. Tapi ketika di rumah sudah di kepalanya nih ininya udah diisi bahwa kamu sama teman gereja mau aja gitu, kamu sama ini aja, ya nggak bisa, udah keluar. Itu jadi batasan justru. Ada batasan-batasan. Tapi kalau di rumah memang di rumah kan ya, Bu Pendeta ya, semua dari rumah gitu kan. Tentang perbedaan agama ini, ada masa-masanya itu saling ejek mengejek, ejek mengejek agama. Nah, kita lebih mau tahu tuh harusnya sikap teruna yang seperti apa sih Ibu Pendeta yang masuk ke kriteria teruna yang misioner dalam menyikapi ini. Mungkin Ibu boleh kasih pengertian. Ya, saya kira mereka bukan hanya dididik dalam persekutuan PT ya, tapi juga ada didikan di sekolah. Ya, itu kan sudah mengajarkan mereka, ya, bahwa mereka harus punya toleransi, ya, harus punya toleransi dengan yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda tradisi, budaya, ya. Justru kita harus jangan berpikiran sempit, dan anak-anak tidak pantas untuk berpikiran sempit seperti itu, ya, hanya bicara soal keakuan, ya. Tapi bagaimana mengikat diri dalam suatu keadaan yang lebih luas. Nah, kita sama-sama anak Indonesia, kita makan dari tanah Indonesia, kita menghirup udara Indonesia, kita semua bekerja, berpendidikan, bersekolah di Indonesia. Ya, jadi itu yang harus anak-anak harus membuka wawasan. Ya, penting bagi kita untuk bersekutu, ya, melakukan kewajiban beriman kita, tapi jangan lupa kita tidak sendirian, ya. Banyak kita yang lain. Teman-teman lain yang juga berbeda agama, tapi kita tetap satu, NKRI loh. Harga mati. Betul, Ibu. Terima kasih Ibu, beri tepuk tangan buat Ibu. Artinya memang bukan hanya dari sekolah kita belajar, tapi kalau kayak Yesus bilang dari rumah, itu awal dari segalanya. Dan kemudian memang lebih pengalaman hidup mereka masing-masing ya, kan, yang akan menuntun. Terlebih ya selalu mengandalkan Tuhan pastinya dalam sikap. Ya, penting. Iya. Ya. Kan di rumah berapa jam? Di teruna cuma berapa jam? Iya, betul. Boleh, silakan. Kalius, kebetulan belum. Boleh dicari? Masih dalam doa. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Anggi buat doanya. Di gereja banyak loh. Banyak. Tapi yang mau sama Kalius dikit. Oke, untuk tamu berikutnya yang akan Kalius panggil salah seorang bisa dibilang pemandu, pelatih musik nyanyian gereja di Getsemani. Salah satu orang tua yang luar biasa berperan penting. Kita panggil saja, kita boleh berdiri, kita sambut Diaken Remini Sito. Aku juga sayang Boleh lewat sini. padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku. Aku aman dilindunginya. Dia mengajarkan
Selamat malam buat Tante Remini. Malam, Kak Gali. Gimana kabarnya Tante? Luar biasa, puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Kayaknya perjalanan jauh ya. Jadi lagi Tante. Adik-adik teruna yang menyaksikan, kalau kalian sudah lihat untuk bintang tamu yang ketiga ini, dia akan Remini atau biasa kita panggil Kamini atau Tante Remini sebagai salah satu pemandu musik nyanyian gereja dan salah satu diakon di GPB Getsemani. Nah, Tante, kita malam ini sudah tahu ya pembahasannya untuk teruna misioner ya Tante. Kita mau tanya buat Tante Remini, peran penting Tante yang sebagai orang tua dalam mensupport anak di usia teruna untuk tetap komitmen dalam ibadah teruna. Gimana sih Tante? Boleh dikasih tahu, boleh dibagikan ke kita semua. Ya, peran orang tua ya sangat-sangat penting karena untuk anak itu rajin beribadah memang harus diawali dari orang tua. Peran orang tua itu jangan sampai tergantikan. Ya, kalau kita sering lihat ya, peran orang tua untuk mengajak atau membuat semangat anak beribadah itu seringkali tergantikan oleh ya Medsos. orang oknumnya, Opo. oma-opa, Oma-opa. ya, yang rajin bawa, sehingga banyak sekali orang tua kita yang bilang, aduh maaf ya, saya MC, mau cucu. Padahal itu harusnya peran orang tua yang pertama yang harus didapat anak di dalam beribadah, dan orang tua lah yang harus meneladani terlebih dahulu pada anak ya. Betul. Supaya anak itu bagaimana sih kalau anak mau rajin beribadah, bagaimana sih anak itu tahu beribadah, apa sih ibadah, itu kan diawali dari keluarga ya, dari orang tua mengajar. Mungkin kalau yang bisa kita terapkan dari kecil, misalnya ibadah singkat itu nggak harus ibadah kayak di gereja gitu ya, nggak perlu. Tapi kalau anak-anak kecil, saya suka kalau mau tidur misalnya, ayo kita berdoa, coba gantian, nggak apa-apa. Anak itu dari kecil kita suruh berdoa dengan cara anak-anak. Ya, dari situ dia akan tumbuh. Oh, ini ibadah ya. Oh, Iya, ini betul. ya. Akan tumbuh sukacita dia untuk beribadah. Ya, itu peran orang tua itu sangat penting di dalam membangun semangat anak beribadah, membangun iman anak beribadah, supaya anak itu juga sukacita. Jadi nggak terpaksa ya beribadah. Iya betul Tante, nggak terpaksa ya. Kadang-kadang terpaksa anak-anak gitu. Aduh, sebenarnya saya begini ya, males ya. Tapi malah orang tua saya yang itu, dia terpaksa. Disuruh. Kalau dari kecil kita sudah bina, anak itu akan mempunyai sukacita dalam beribadah. Dan Iya. itu peran orang tua sangat-sangatlah penting. Kalian semua kasih kesempatan buat Kak Anggi yang seperti sekretaris negara dari tadi. Silakan Kak Anggi. Oke, kami ini selamat malam. Selamat malam, Kakak Anggi. Tadi pembahasan tentang anak teruna, tentang dari Kak Yosya ada pembahasan didikan dari rumah, artinya orang tua punya peran penting. Kalau Anggi suka berhadapan sama orang tua anak layang, oh tante anaknya suruh teruna dong. Kebanyakan dari om dan tante tersebut, mereka para orang tua, menurut saya, menurut Anggi, agak nggak enak jawabannya. Mereka para orang tua cuma bilang, habis anaknya mau dibangunin nggak mau Susah. bangun, susah gitu. Anaknya disuruh mandi lama nggak, banyak alasannya, bla 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 bla. Itu yang terjadi kenyataan. Tipsnya kalian ini pada saat orang tua menemukan hal yang seperti itu, Kak. Mungkin orang
Ya, kalau tipsnya saya, yang juga suka saya sampaikan ya, ibadah keluarga setelah selesai ibadah. Tipsnya saya pertama adalah orang tua harus menjadi teladan. Ya. Bagaimana kalau anak itu mau semangat, kalau orang tuanya tidak meneladani, pasti dia bikin alasan terlebih dahulu ya. Yang kedua adalah kita jangan tawar menawar sama anak. Kita harus tegas, ya, tegas dengan penuh kasih ya, tapi bukan tegas harus ayo diguyur gitu ya. Ayo kamu. Itu sadis sekali. Itu bukan tegas kasih. Kekerasan iya. Betul, Bu. Tapi kalau mertua saya dulu itu, ini cerita dari suami, kalau tidak, dulu namanya sekolah minggu ya, kalau tidak sekolah minggu berarti tidak boleh nonton TV dan tidak boleh keluar. Distrap. Ada perjanjian. Selama hari Minggu itu tidak boleh nonton TV dan distrap, nggak boleh keluar. Udah, jadi kan have no choice ya, ikut gitu ya. Kalau saya tidak mau seperti itu. Jadi anak itu akan apa beribadah Terpaksa. karena terpaksa seperti tadi saya bilang. Tapi saya pertama meneladani. Kedua saya tegas dalam arti ini. Saya tidak mau tawar menawar. Kalau dia bilang, aduh ma itu harus ada tugas yang harus dikerjakan sekarang. Kita harus ajarkan anak dari dini untuk mengatur. Kalau ini memang tugas, besok itu tidak ada tawar menawar, kamu harus beribadah. Jadi selesaikan dulu pekerjaan sekolah, pekerjaan apapun itu sebelum hari Minggu. Jadi itu jangan tawar, pokoknya sekali kita tawar sama anak Terus-terusan. Senjata itu sama anak, dan itu harus ada kekompakan antara orang tua. Mama sama papa ya. Itu Kalau susah. nggak kompak, waduh, kita sama papa aja. Kata mama boleh izin, aduh. Tapi terkadang ada yang pilih kasih mungkin karena biasanya anak perempuan lebih ke papa. Nanti dikasih padahal mah di belakang mamanya tegas, tapi dikasih juga kalau mau main HP atau apa mungkin seperti itu ya kayak. Iya. Tapi kadang Jadi pokoknya jangan ada sedikit kali ini aja nggak Kelonggaran. Jangan ada kelonggaran. saya no to kompromi berarti ya. Tapi di pandemi gini kayak apa? Kan nggak tatap muka ya. Di rumah kadang-kadang ada alasannya nggak punya pulsa, nggak punya HP, nggak punya Kuota. paket, gimana dong? Kayak sekarang kan live streaming ya. Waktu pertama itu memang ada gangguan ya. Untuk mendukungnya, saya supaya anak itu juga suka cita ya. Sarana apa ya keperluan untuk ibadah? Iya. Kita lengkapi juga. Jadi kayak saya karena kan saya nggak pasang wifi ya. Jadi satu tuh buat hotspot gitu ya. Ya. Nah, saya bilang, pokoknya pas dia ibadah atau dia belajar, kita jangan ada yang pakai. Biar dia beribadah tanpa ada gangguan. Nah, kalau waktu anak saya masih kecil, supaya dia semangat beribadah, saya keperluan dia apa? Misalnya Alkitab, ya, persembahan. Sudah saya siapkan itu. Walaupun saya tugas pagi, ya, tugas pagi, saya selalu siapkan. Ini nanti kamu bangun, sudah ada sarapan, sudah ada buat sekolah minggu, sudah ada bajunya. Nah kalau sekarang udah gede ya, dia bisa beli baju sendiri. Iya betul. Jadi itu juga membuat anak semangat. Jadi nggak apa-apa, jangan malas orang tua bilang, aduh ngapain sih kita kayak apa membantu aja. Oh enggak, dengan begitu anak semangat. Nah keperluan anak juga harus disiapkan. Kalau untuk Kak Yosil menanggapi hal itu? Sebetulnya contoh aja orang tua gitu. Jangan sampai anak ngomong, mama suruh saya ke MPT tapi mama sama papa enggak pernah ibadah. Nah itu jangan. Mama Itu. papa YouTubean nih. Lalu lalu sekarang juga mentang-mentang udah bisa ini kadang-kadang di gereja pun masih tetap begini-begini aja gitu kan. Nah mama papa juga jangan pegang, itu aja. Sebetulnya dari rumah lagi. Itu ya. Ya itu terus apa ya, pengaturan waktu.
Oh kalau dulu ada tuh lagi mau jamnya IMPA atau IMPT itu jamnya film apa gitu loh. Iya. Kartun-kartun itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Dilema ya kan? Anak-anak jadi dilema. Dilema mau ke sini apa ke sana gitu jadinya. Ya itu makanya ya itu mama papa harus tegas. Iya. Jangan ada di sini boleh, di sini nggak boleh. Nah itu juga itu kebiasaan sih ya. Iya. Itu sebetulnya kalau saya ya sedikit namanya anak kecil pemaksaan boleh. Iya. Dia kalau saya loh, Iya. saya pikir dia tetap harus diarahkan dengan mungkin agak keras dikit nggak apa-apa. Nanti akan ya kalau udah teruna ya lain lagi ya. Iya. Nggak bisa kalau teruna. Kalau PA mungkin masih bisa. Kalau teruna udah nggak mau saya Iya. digituin gitu. Tapi paksa sedikit boleh lah gitu. Dengan ada apa-apanya. Nggak IMPT nggak dapat uang jajan. Nah, nggak boleh nonton apa. Nggak dapat kuota gitu-gitu kan. Itu masalah sekarang kalau nggak dapat. Nah, iya. Ya, anak zaman now. Tapi Begitu memang kali, kalau Mas. terkadang ya kalau orang tua sudah tegas, kita kadang-kadang tidak memikirkan mental seorang anak itu ya, Be. Ya. Apakah dia bisa mengikuti ketegasannya ataukah mungkin dalam hatinya ada pemberontakan? Ya, Be? Pemberontakan. Mungkin Ibu boleh kasih pengertian atau bagaimana sih harusnya kita menyikapi ketika ada anak teruna yang sudah kita arahkan, sudah kita tuntun, tapi memang ada Tetap aja ya. Iya, pasti aja ada gitu. Yang penting buat saya, apapun kesulitannya jangan pernah menyerah. Maju terus. Kadang-kadang orang tua kan udah ngomong 1 kali, Nah. udah kasih ingat 2 kali. Iya. Antuk nah, gak ada pulsa, HP rusak, gitu kan? Ya udah, orang tua nyerah gitu loh, nyerah, angkat tangan, diam, nggak buat apa-apa. Nah, ini juga yang harus kita jaga. Apapun ini tantangan dari si anak atau tantangan-tantangan lain, Maju cari terus. solusinya. Ya, cari solusinya. Kalau anak itu mengambil sikap memberontak, melawan, ya, tetap kita dorong dengan edukasi, kesabaran, dan yang pasti dengan doa dong. Betul. Tuhan mau menangkan anakku gitu ya. Nah, untuk poin yang kedua ini sebenarnya beberapa ada komentar dari anak teruna. Untuk poin yang kedua adalah di lingkungan hidup kita ini ya, ibu-ibu atau rekan-rekan sekalian, kita tahu perkembangan atau pertumbuhannya narkoba itu pesat. Bukan hanya narkoba. Betul. Antisipasi yang paling Ayo Syil, boleh. Kalau dibilang katanya tahu efeknya pasti tahu ya. Itu udah dari pelajaran di sekolah dikasih tahu, di gereja dikasih tahu, di rumah dikasih tahu gitu. Cuman saya sih tekankan jangan satu kali pun juga coba gitu. Kalau udah coba ya udah emang. Tapi itu balik ke lingkungan. Lalu anak-anak biasanya kan alasannya kan katanya kalau yang ikut-ikut itu kan mau cari jati diri lah, terus mau apa istilahnya? Biar dibilang ya kan ini anak saya kan yang laki-laki nih kan digangguin, diledekin sama temennya. Udah ambon katanya laki-laki, terus nggak nyoba apa-apa, biarin kata dia. Jadi kalau saya sebetulnya balik lagi ke rumah, orang tua ketika anak cerita tolong didengar. Kan kalau anak cerita nggak didengar dia cari keluar. Nah, kalau anak cerita tolong didengar. Begitu juga kakak-kakak teruna. Kayaknya sih ada lagi juga yang bilang kalau mama papa yang ngomong yang didengar mungkin 50%. Tapi kalau kakak teruna yang ngomong kayaknya agak besar soalnya kan ngomongnya pasti sama dong, nyambung kan frekuensinya. Jadi tolong kakak-kakak teruna juga ngomong gitu loh. Jangan gitu loh. Sebetulnya gitu. Apapun yang diomongin, curhatan dia sealay-alaynya dia curhat. Tolong didengar. Jangan mamanya langsung, apa sih ini anak gitu loh. Apa sih nggak perlu gitu loh.
yang kecil, yang cewek juga sering bilang, mak, ada yang ini loh sama aku, ada yang suka gini, didengar aja gitu loh, terus diarahkan. Begitu juga dengan kayak narkoba segala macam yang di luar, kasih tahu, ajak ngomong. Yang ngomong mama, papa, kakak teruna, mungkin ibu majelis, apalagi sama ibu pendeta yang sangat mendukung Pelkat ini. Pasti kan semua bisa ngomong, sama ibu kan bisa ngomong semua bebas gitu. Itu aja, didengar aja mereka. Kalau ada tempat curhatan mereka, pasti mereka akan merasa dihargai, merasa di ini. Lalu satu lagi, agak ini, kasih wadah di gereja. Kalau kayak Kak Remi ini bilang, dibilang katanya ngajak untuk pemandu lagu, mugar apa, kasih mereka kesempatan. Itu mereka bisa membuktikan diri mereka. Saya bisa kok, gitu. Jadi nggak usah cari yang di luar. Baik, terima kasih buat Kak Yesaya kasih pertanyaan. Ibu di sini aja, Bu. Selamat malam, Selamat Ibu malam, Pendeta Ibu Gilang, Ayu. Mbak Alius, Mbak Ani. Ibu silakan sini, Bu. Saya berpikir. Silakan. Iya. Terima kasih. Selamat adik dimanapun berada. Dan firman-Mu ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Selamat malam Mbak Anggi, selamat malam Mbak Alius. Baik, luar biasa. Seperti yang tadi sudah mungkin ibu sudah dengar di belakang, pergumulan kita sebagai kakak layan, pergumulan sebagai orang tua, sebagai pembina, sebagai kita semua yang menghadapi anak teruna yang mau saya bilang harus bilang males gitu ya Bu, di tengah pergaulan yang sekarang mendukung mereka malas di rumah, di luar harus ketemu dengan namanya narkoba dan segala macam. Oh ya, adik-adik, satu tambahan aja, Ibu Yayu ini adalah bekerja di bagian aparat ya Bu ya, dalam pemerintah ya Bu. Selamat malam. Bu, selama Ibu menjabat, banyakkah pelaku kejahatan itu Bu yang usianya terunai? Oke, baik sebelumnya terima kasih Mbak Anggi dan yang lainnya. Adik-adik teruna yang saya cintai, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri kalau saya ini Penatua Yayu, di mana sehari-hari dalam pelaksanaan tugas saya sebagai Kepala Bagian Sumber Daya di Polres Metro Jakarta Utara. Dalam kesempatan malam hari ini, tadi saya mendengar di belakang, sangat setuju sekali yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, Kak Yus dan juga Bu Remini, di mana peran keluarga itu sangat penting. Tadi itu karena menurut saya peran keluarga, pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama. Karena apa? Di saat masa kecil itu menjadi dasar pada tahapan berikutnya dan menentukan masa depan mereka. Gitu. Kembali lagi kepada pertanyaan tadi, bagaimana teruna ini terlibat dalam masalah hukum, gitu ya? Memang kalau kita berbicara teruna atau remaja itu sebetulnya masa yang paling bahagia, ya betul, masa muda yang luar biasa, ceria. Namun banyak hal yang juga dibalik itu mempunyai permasalahan-permasalahan yang bermuaranya kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi permasalahan yang lebih serius. Dalam hal ini adalah pelanggaran hukum maupun norma yang lainnya, yaitu bermula dari masalah penampilan. Ya, ribet banget kalau namanya remaja. Ribet dengan dirinya, pakaiannya, kemudian penampilannya, karena ingin selalu eksis, diakui oleh yang lainnya. Iya, betul sekali. Nah, itu kalau penampilan tidak dikelola dengan baik, maka suka memaksakan diri, ingin yang
menggunakan hal-hal yang brand sehingga memaksakan orang tua. Kalau masih mending memaksakan orang tua, harus memaksakan dirinya sendiri untuk mengadakan sehingga melanggar hukum. Iya, seperti itu. Padahal orang tuanya juga masih susah untuk cari biaya sekolahnya. Nah, ini menjadi perhatian kepada adik-adik teruna. Penampilan oke, memang perlu, tetapi itu secara fisik. Tapi lebih baik lagi kalau kita selalu mengupdate secara mental, secara akhlak, itu akan lebih bagus lagi. Oke, itu dari segi penampilan. Kemudian pendidikan juga demikian. Pendidikan juga sangat mempengaruhi. Tadi dikatakan pendidikan yang paling pertama dan utama adalah pendidikan dalam keluarga. Setuju sekali. Jadi dengan alasan apapun, tadi ada Ibu Remini mengatakan bahwa disiplin dimulai dari kecil, ya. Namun demikian, sebetulnya ada yang mengikat mereka, tidak hanya disiplin harus menghadapi sebuah sanksi, tapi edukasi lebih penting daripada sebuah sanksi. Karena sanksi itu tidak menyelesaikan hukum masalah, karena sifatnya menghukum dan membuat kepahitan, kesakitan. Ya, saya lebih setuju bahwa anak-anak ini dari kecil dipelajari tentang tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kalau misalnya salah, itu dia harus bertanggung jawab. Pertama minta maaf, dua memperbaiki diri, dan peran orang tua yang tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Terutama pendidikan yang sifatnya formal, waktunya sangat sedikit, dan mohon maaf, tugasnya banyak sekali. Belum les ini, les itu, anak-anak lama-lama stres. Yes. Yang berikutnya lagi persahabatan. Ini tidak kalah penting, Mbak Anggi. Persahabatan kadang-kadang disalahartikan. Bahwa persahabatan itu kita harus memilih, seperti adik-adik harus memilih dalam hal bersahabat. Jadi yang bersahabat itu adalah teman-teman yang bisa menerima adik-adik apa adanya. Jadi bukan karena ingin diterima dalam sebuah kelompok, dia rela misalnya bolos sekolah, kemudian melakukan tawuran, hanya ingin diterima saja oleh lingkungannya. Kadang-kadang malah lebih bahaya lagi, dia mengikuti norma-norma yang ditentukan oleh kelompoknya itu, padahal itu berseberangan dengan aturan, baik norma agama, norma sosial, maupun justru malah masalah hukum. Nah, akhirnya adik-adik banyak sekali, kalau saya bilang tidak banyak ya, sedikit sekian persen, namun ada yang teruna harus berhadapan dengan hukum, seperti itu ya. Nah, semua itu adalah peran orang tua sangatlah penting dalam mendidik anaknya. Dan nah ini yang biasanya, yang bukan biasanya, sekarang ini lagi marak, yaitu masalah percintaan. Nah, percintaan. Usianya teruna. Iya, usianya betul. teruna. Percintaan itu adalah hal yang diberikan Tuhan. Rasa cinta, rasa kasih itu adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada manusia, setiap manusia. Hanya saja dalam hal percintaan ini suka disalahartikannya. Memang remaja kadang-kadang menghadapi permasalahan percintaan karena sifatnya yang berubah dari masa anak-anak menjadi masa dewasa. Ini ingin tahu, sifat keingintahuannya itu lebih besar. Sehingga ini peran orang tua menurut saya sangatlah penting, memberikan edukasi sejak dini tentang percintaan yang benar. Kalau memang belum waktunya, bahaya-bahaya dan sebagainya perlu disampaikan, sehingga ya usia remaja ini jangan sampai berperilaku menyimpang, yaitu melaksanakan seks bebas yang saat ini ada. Kita juga tahu di pemberitaan tentang seks bebas ini yang notabene punya resiko tinggi terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan semuanya yang akan merugikan pelaku itu sendiri maupun lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir tentu saja remaja ini kadang-kadang krisis percaya diri, benar kan? Nggak percaya diri gitu akan kemampuannya, sehingga kadang-kadang mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, untuk itu saya himbau kepada adik-adik teruna,
percayalah bahwa adik-adik punya kemampuan. Yang penting selalu diasah, karena kemampuan itu kalau tidak diasah terus-menerus, maka akan menjadi sesuatu. Pisau pun juga demikian, kalau tidak diasah terus-menerus maka akan tumpul dan tidak bisa digunakan. Tapi kalau diasah terus, kemampuan ini percaya menjadi suatu keahlian yang nantinya di saat sudah dewasa akan bermanfaat banyak sekali. Kalau kelimanya bisa kita lakukan, kita manage, kita lakukan dengan baik, maka percayalah semuanya tidak akan yang tadi itu permasalahannya, ada seks bebas, narkoba maupun tindak kejahatan yang lainnya, karena semuanya sudah dilakukan dengan baik. Sekira itu. Sangat lengkap sekali buat Ibu Eni. Lengkap semua jawabannya. Sudah terjawab semua. Jawab semua sama Ibu Yayu. Iya. Bu, pertanyaan terakhir aja Bu. Pesannya Bu, apakah Ibu punya pesan untuk anak-anak teruna yang mungkin mereka mau coba-coba narkoba? Iya. Hidup di dalam sel itu gimana Bu, biar mereka pada takut dan gak berani nyobain narkoba? Iya, dari yang serem-serem aja Bu. Oh, yang serem-serem ya. Oke, saya pikir juga nggak ada yang serem ya. Kenapa saya katakan tidak serem? Karena narkoba ini saat kita sudah dikatakan darurat narkoba oleh Presiden, karena memang kenyataannya kalau kita melihat di pemberitaan ada 1,7 ton ganja ditemukan di Aceh, kemudian 1.000 ton ada di daerah Banten kalau tidak salah. Itu berarti kalau digunakan berapa ribu orang, mungkin bukan ribu lagi, juta orang juta yang akan menggunakan. Dan ini semuanya merusak kehidupan seluruh warga atau seluruh bangsa Indonesia ini. Karena tidak ada jalan lain, menggunakan narkoba hanya satu jalan atau one way ticket, adanya tiket pergi, tidak ada tiket kembali. Ya. Namun demikian masih bisa diupayakan ya, bagi yang belum jangan pernah mencoba-coba, karena akibat daripada narkoba ini selain mendapatkan kerugian secara fisik juga secara mental atau psikis. Banyak sekali yang sudah menyampaikan kesaksian bagaimana susah payahnya untuk kembali tidak menggunakan, karena itu semua sifatnya ada yang nagih. Dan sungguh sangat memprihatinkan di saat sekarang ini sampai ke TK saja, ya itulah jahatnya narkoba. Sudah masuk di semua lini, dari anak kecil sampai orang tua, dari orang tidak mampu sampai orang kaya. Kalau kita semua tidak bergandeng tangan, punya sepakat untuk memerangi narkoba, tidak hanya sekedar menghindari, tapi mari kita sama-sama lawan narkoba. Dengan cara apa? Itu tadi, kita harus kerjasama sebaik-baiknya dari semua komponen yang ada untuk menghindarkan atau membebaskan kita dari pengaruh narkoba, karena pengaruh narkoba ini sangat jahat dalam kehidupan kita. Untuk Tante Rem ini juga boleh mungkin kasih sedikit pesan ke anak-anak teruna, terlebih ke kakak-kakak layan yang memang di lingkungan kita sendiri ya Tante ya, untuk narkoba atau pergaulan bebas. Jangan coba-coba. Dia sedikit aja sudah kita masuk ke dalam jurang. Bukan lembah lagi, udah jurang paling dalam. Itu sedikit. Jadi jangan coba-coba. Dan ya tadi untuk kakak layan, ya saya himbau kakak layan harus jadi teladan buat anak-anak. Setuju. Malah kita pernah sampai punya pikiran gimana ya kalau kakak layan pas mau peneguhan kita tes dulu. Ya. Bebas narkoba. Itu sih Bu, mungkin hanya pemikiran asal-asalan, cuma kayaknya biar ini adik-adik kakak layan nih, kita semuanya bersih dari narkoba, jadi kita pede mau
Tapi Kalau- ada yang kali suka itu Kak, nasi rawan kopi bakwan. Oke, untuk di penghujung pembahasan kita malam hari ini, tiga topik atau 3 poin yang kita sudah bahas, kita mohon untuk Ibu memberikan penutup yang manis yang jadi kekuatan kita semua, baik adik layan dan kakak layan. Tapi tunggu, saya masih mau ininya Kalius tadi. Boleh Bu, silakan. Yang adik layan yang tadi nih. Yang mana itu Bu? Adik layan yang nakal tadi. Kita lihat dulu itu kan. Boleh, Bu. Ya. Oh, gitu. Kita lihat dulu itu. Jauhi narkoba sejak dini, karena narkoba adalah penghancur yang berkedok kenikmatan. Toleransi dibutuhkan sesama masyarakat Indonesia agar bisa saling menolong satu sama lainnya tanpa memandang agama, ras, suku, dan perbedaan lainnya. Salah satunya lagi Bu, akan ada penayangan satu sosok teruna yang tadi sudah sempat Kalius singgung di awal sebagai salah satu contoh teruna yang misioner. Berikut VT-nya. Kalau memang yang kayak gitu perlu dicontoh. Sangat perlu ya Bu ya. Ya. Biar teman-teman lain termotivasi juga ya Betul. dengan ini ya. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Rizkiel Inovandri Simanjuntak. Saya ingin menyampaikan sedikit renungan tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, di mana Tuhan Yesus lahir di kandang domba dan ia dilahirkan di dalam palungan. Bayangkan saudara-saudara, palungan itu adalah tempat makan domba-domba dan ia dilahirkan dalam memprihatinkan dan kesederhanaan. Walaupun ia lahir dalam memprihatinkan dan kesederhanaan, tetapi ada sukacita yang besar. Dan pada saat ini kita merayakan hari lahir Tuhan kita Yesus Kristus di saat pandemi COVID-19 ini. Walaupun kita merayakannya dengan sederhana, tetapi kita tetap bersuka cita. Saudara-saudaraku, kita memohon doa kepada Tuhan agar pandemi cepat selesai dan kita merayakannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Demikian Ibu cuplikan. Ya, seperti tadi tema ya, teruna yang misioner. Kita sudah bicara panjang lebar soal di mana misi itu harus dikerjakan. Tapi ya berhadapan dengan banyaknya tantangan. Jadi yang menjadi catatan kita pertama adalah bahwa Tuhan menghadirkan teruna Getsemani khususnya dalam setiap situasi keadaan dimanapun mereka berada.
Yang kedua, hal itu tidak perlu membuat mereka ciut, takut, ya, atau khawatir. Justru itu menjadi satu kebanggaan, ya, satu sukacita, karena Tuhan mau pakai mereka, menyatakan kebenaran, menyelamatkan hidup orang lain, memberikan pengaruh baik. Karena itu yang ketiga, memang tantangannya besar, ya, besar. Bukan hanya tantangan, godaan. Ya. Mereka bukan memang sulit untuk menang, tapi bukan mustahil. Ya. Ya. Mereka akan survive, mampu bertahan, ya, bahkan lebih daripada itu. Justru situasi keadaan yang buruk pun di dalam Tuhan mendewasakan mereka. Jadi tantangan godaan itu kayak tadi kita bicara bukan untuk ditolak, ya, tapi itu justru bagaimana mereka menjadi teruna yang melakukan atau mengadakan perubahan. Ya. Jadi hadirlah sebagai teruna-teruna yang membawa perubahan. Ya. Dan yang terakhir harusnya menjadi bagian yang utama untuk kita, bahwa tugas dan tanggung jawab ini, ya, sebagai remaja, sebagai teruna, ya, adik-adik semua yang di rumah, kita dihadirkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan juga yang pegang adik-adik. Yang penting kita senantiasa minta penyertaan Tuhan, kita senantiasa menaruh kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan. Jadikan hidup kita yang sekali ini, ya, nyawa cuma satu ya adik-adik ya, nggak banyak kayak main game, ya. Satu nyawanya mati bisa ada nyawa lain, ya. Kita hidup satu kali, ya. Jadi jangan sia-siakan. Lakukan, kerjakan, jalani sebagaimana yang Tuhan inginkan. Pasti, ya, kalian akan dianugerahkan masa depan, bahkan lebih daripada itu. Kalian akan menjadi teruna yang luar biasa. Amin. Tuhan berkati kita. Terima kasih Bu untuk konklusinya. Dari Teruna, semoga penjelasan pembahasan yang sangat lengkap ini boleh terus ada di pikiran, di hati, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi dengan adanya acara ini kiranya boleh menjadi dampak baik buat kita dan buat orang sekitar kita. Oke, adik Teruna, dalam ruangan ini bukan hanya kami saja, ya, ada kakak-kakak layan di luar sana. Untuk kakak-kakak layan, tuh kan seribet. Kira-kira adakah kakak-kakak layan yang mau bertanya kepada bintang tamu atau kepada ibu-ibu yang hebat di sini? Dari pemain musik juga boleh, mungkin ada yang mau bertanya. Saya sebut aja namanya adik-adik, ada di sini ada Kak Frans, ada Kak Sony, ada Kak Doni, ada Kak Nicole, ada Kak Oli, ada Kak Usuk di sana, ada Kak Naomi, ada Kak Jimmy, ada Kak Agnes, ada Kak Jose, dan ada Kak Noel, Kak Sandy, dan Kak Marcel. Semuanya ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, kakak-kakak sekalian. Ini sayang loh kalau nggak ditanya. Kalau dianggurin sayang loh. Sayang banget ini bintang tamunya asli. Dianggurin. Nggak kaleng-kaleng. Ayo mungkin kakak-kakak. Kak Usuk yang bisa sering bertanya nih, yang banyak tanya Kak Usuk soalnya nih. Ayo Kak Usuk, silakan. Kak Usuk boleh maju ke sini kayaknya, boleh. Boleh masuk frame Kak. biar streaming kan. Terima kasih Kak Anggi. Ibu Pendeta selamat malam, Kak Yose, Malam. Ibu semuanya. Di sini yang paling ganteng kayaknya cuma Kalis doang. Terima kasih. Dari semua penjelasan yang disampaikan sama Ibu Pendeta, Kak Yose, Bu Yayu, Kak Remini, itu sangat apa ya?
sangat keren banget, sangat fantastik. Bukan fantastic four cuma ya Kak ya. Ya. Jagoan dong. Oke, aku mau nanya Bu, tadi tentang narkoba mungkin ya, yang sangat ekstrim kalau menurut Kak Usup. Kira-kira berapa sih Bu jangka panjangnya kalau misalkan kita melakukan atau menggunakan narkoba, apalagi di usia-usia anak-anak teruna nih, ya kan? Kenapa saya nanya begini supaya anak-anak teruna nggak mau mengkonsumsi, ya? Karena anak-anak teruna ini masa depan bangsa. Ya, terima kasih. Ibu Yayu. Aku tuh terpersona dengan Ibu Yayu. Ibu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Memang narkoba ini sesuatu yang luar biasa. Tapi ada ya Bu ya, Ada, di sekitar memang kita. ada, betul. Dan tidak jarang anak-anak yang seharusnya tidak terlibat di dalamnya, tapi kadang-kadang juga bukan hanya mereka pelakunya, tapi mereka adalah korbannya. Untuk itu, penjara bukan sesuatu yang baik untuk mereka. Sehingga karena mereka korban, yang harus dilakukan adalah edukasi dan pemulihan rehabilitasi. Karena kalau seandainya dia berada di lembaga pemasyarakatan, belum tentu juga orang-orang yang ada di sana bisa memberikan solusi yang terbaik, memberikan edukasi yang baik. Maka dia harus ditempatkan di tempat rehabilitasi yang secara terus-menerus dapat dilakukan pembinaan, seperti itu. Jadi untuk masalah tahanannya itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kalau untuk ancaman hukumannya semua juga sudah diatur dalam KUHP, dan tentu saja nanti akan dilihat permasalahan sebetulnya seperti apa mereka melakukannya. Kalau tadi kembali lagi, kalau dia sebagai korban ya hanya itu, edukasi, Rehabilitasi. kemudian rehabilitasi. Mereka korban, kasihan kalau mereka harus mendekam dalam penjara dan tidak mendapatkan solusi, ya tinggal berapa tahun lagi dia keluar, dia akan menjadi orang yang sangat berbahaya. Dia akan melakukan lebih daripada sebelumnya. Untuk itu rehabilitasi adalah jawaban yang terbaik dalam masalah narkoba untuk anak-anak ataupun remaja. Terima kasih Bu Yayu. Ya, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, halo teruna dimanapun berada, bahwa kalian ini adalah unik, kalian ini adalah spesial, dan kalian adalah berharga. Untuk itu jangan membuat diri kalian menjadi tidak berharga karena narkoba. Oke? Terima kasih. Kalius juga lihat, oh masih ada. Mau ngasih tahu Bu, ini cuma jokes aja ya Bu. By the way, Ausuf ini tadinya mau itu Bu, sekolah polisi. Oh. Bisa gagal, mungkin Oke. Tapi bagus. Ya, nggak apa-apa. kita bantuan. Pensiun ini ya. Kalau Sip biasa. itu bukan gagal, tapi resign sebelum ditutup. Oke, kesempatan baik banget kalau pertanyaannya itu bahwa masuk polisi saat ini sudah menggunakan prinsip betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Semangat masuk. Harus percaya diri, ya, percaya diri, persiapkan diri Anda untuk menggapai cita-citanya. Iya. Last question, pertanyaan terakhir dari Kakak Layan. Silakan untuk Kak Agnes, mungkin ada pertanyaan. Nembak. Kak Jose ada pertanyaan? Ada lagi? Tim musik? Kak Sandy mungkin yang Kak Sandy mungkin? bisa dibilang mantan pengurus teruna juga yang selalu mendukung kegiatan teruna. Ini Kak Sandy nggak percaya. Terima kasih Kak Sandy. Tanya Kak. Oh nggak ada. Oke, jadi teruna kita mau masuk dalam segmen berikutnya. Kita mau mengadakan games. Gamesnya adalah tebak tokoh. Kalau adik-adik pernah nonton Tonight Show, itu seperti itulah sekira-kiranya.
Nah, kalian jangan deg-degan ya. Jatuh terus. Jatuh terus. Udah biar Mewakili ini bosnya Teruna, Kakak Jimmy. Sebagai ketua Teruna periode 2020 edisi corona. Edisi COVID. sadis banget. Edisi corona. Ayo Kak Jimmy boleh maju ke depan. Yang kedua adalah Kak Usup lah, fandom yang bagus. Silakan Kak Usup. Kak Jimmy mau Kak Usup ada request mau bermain games dengan siapa? Dipasangkan. Kak Jimmy cerdas. Kak Usup? Saya sama siapa aja boleh lah. Om Pipa. Kak Usup pilih. Om Pipa. Host ya. Karena saya melihat Bu Yayu pesona. Asik. Kayaknya hari ini ngefan banget. hari ini ngefan banget sama saya. Boleh maju ke depan untuk Ibu Pendeta dan Ibu Yayu. Kak Yosi dan Tante Rem ini boleh menyaksikan juga. Oh gitu. Kita boleh menyaksikan gamesnya dulu. Di sini aja ya. Boleh. Aku Bu Yayu. Aduh, nggak kuat aku ngeliat Bu Yayu bener. Ini kalau ada lagunya nih. Apa tuh? Aku yang jawab. Ayo. Aduh. Ini gimana? Pakai ini. Ini bukan yang ini. Aku yang gini ini. Oh iya ya. Aduh, aku tinggi banget lagi, Bu. Gak apa-apa kan gini aja. Dipegang ngadepnya ke sini. Iya. Ngadepnya yang pegang. Jangan lihat ya. Oke. Bukan taruh di Peraturannya apa? Berarti begini dong. Dilihat. Gini aja gini. Oh iya. Taruh di atas kepala. Oke, Bu. Baik. Langsung taruh atas kepala. Nah. Siapa? Oke. Oke, Bu. Aduh, Bu, siapa nih, Bu? Ada deh. Silakan tebak ya. Tebak. Oke, baik. Arti nama ini dari Tuhan telah mendengar. Tuhan. Ibunya bernama Hana, ayahnya bernama Elkana. Sejak kecil dididik di rumah Allah untuk menjadi pelayan Tuhan. Dipanggil menjadi nabi ketika masih sangat muda dan menjadi salah satu nabi terbesar. Hakim terakhir bangsa Israel, pendoa syafaat, dan yang mengurapi Saul dan Daud untuk menjadi raja. Bu, panjang Ulang sekali lagi. Aku deg-degan, Bu. Oke, deskripsinya tadi sudah jelas banget gitu ya. Tapi saya ulang lagi. Oh ya. Dia ganteng nggak, Bu? Oh ganteng sekali. Tapi saya belum pernah ketemu. Ya, arti namanya adalah Tuhan telah mendengar. Belum bisa. Ibunya bernama Hana. Ibunya namanya Hana. Ayahnya bernama Elkana. Oh, iya, Bu. Iya, aku tahu. Siapa? Yang ada lagunya. Apa tuh? Samuel. Ausup luar biasa sekali Kak. Keterima jadi polisi. Bukan ibu aja. Ibu terlalu tangguh. Bu, ini namanya saya dicobai loh, Bu. Yang di luar skrip. Enggak, saya nggak mau pakai ini. Oh, waduh.
Pegang ke atas. Taruh di atas. Taruh ke atas kepala. Oh iya. Kompak ya. Yang pertama pastinya dia laki-laki. Waduh. Sebutin semua di sini laki-laki. Laki-laki banyak ya. Banyak banget, Bu. Tapi ini laki-laki dalam perjanjian lama. Banyak. 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 Siapa yo? Tapi dia laki-laki khusus pemimpin Israel. Banyak. Banyak masih ada banyak. Masih banyak. Tapi dia pemimpin Israel yang pertama. Orang raja Israel yang pertama. Israel punya tiga raja besar ya. Nah, Pertama ini yang kedua Daud. terus Yang ketiga Salomo. tuh. Iya, bentar enggak kita biar enggak ini enggak. Inisial depannya S. Aduh. Ini. Iya, Bu. Bu, kalau saya nggak bisa, saya jujur nih, Bu. Kalau saya nggak bisa gimana nih, Bu? Oh iya, saya tahu. Saul. Ya. Hampir dikasih tahu sama ibu. Huruf keduanya A. Ini Yeay. Oh, Su. Aku kasih kisi-kisi gak jelas ayo. nggak jelas, nggak jelas. Udah ada niat-niat. Kak Jimmy. Buat Oh jadi nggak pakai kisi-kisi. Iya. Tadi salah ada ibu loh. Nah. Kak Jim, ayolah. Kita friend. Yang mau kasih kisi-kisi. Apa? Gua singa. Itu dia, pelayan PA. Yang PA. Famnya Leonokas. Iya. Kakaknya Neri. Iya. Pokoknya germasanya Bu Deros. Iya. Daniel Leonokas. Memang Daniel. Daniel. Aduh. Kak Jimmy, mau tahu nggak? Ini gampang banget dah. Susah dong. Oke. Dia diasingkan sama saudara-saudaranya. Ya, dia udah diasingkan, dijual pula. Terus, Kak. Enggak. Ya, dijual. Terus dia jadi raja. Pokoknya dia jadi bangsawan lah. Paling orang nomor 1 di Mesir. Inisialnya Y. Yumari. Saya tahu nih. Tuh. Anaknya bau. Magio Tasoid bener? Siapa dong? Iya. Terima kasih kakak-kakak. Ya. Bentar ya. Baiklah, di penghujung acara malam hari ini, Kalius mau undang untuk semua tamu berdiri dan kita ke depan karena kita akan
meniup atau mengipas lilin kue ulang tahun HUT PT yang ke-38. Kalian minta untuk tim berkipas. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you. Shalom adik-adik dan pelayan Persekutuan Teruna Jemaat GPIB Getsemani. Saya Pendeta Jimmy Hakairot menyampaikan selamat hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Teruna yang ke-38 secara sinodal, yang juga dirayakan di tengah-tengah kebersamaan kita di Jemaat Getsemani. Harapan kami selaku pendeta, biarlah kehidupan persekutuan, pelayanan kesaksian, dan khusus bagi anak-anak layan teruna benar-benar dapat terus dikembangkan menjadi suatu persekutuan yang hidup, yang boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kepada pengurus dan kakak layan, kami berharap agar betul-betul kita punya jiwa pelayanan yang boleh memberikan motivasi kepada anak-anak layan, sehingga mereka punya satu sikap hidup persekutuan yang sungguh-sungguh indah. Dan bagi anak-anak layan, Pak Pendeta berharap bahwa kalian betul-betul dapat mengikuti persekutuan yang sudah selama ini kita lakukan, baik secara virtual maupun dalam rangka hal ini dilaksanakan kalau pada waktu tertentu bisa dengan tatap muka. Tetapi untuk saat ini kita tetap melakukannya dengan virtual, dan kiranya ini menjadi berkat terus bagi anak-anak layan. Tetap semangat, karena kami percaya di era pandemi tidak membuat kita harus menjadi loyo, tidak membuat kita harus menjadi tidak berdaya, tapi kita makin dikuatkan. Karena dengan persekutuan kita percaya kita sama-sama mendapatkan kekuatan dan keteguhan iman dari Tuhan Yesus kepala gereja kita. Sekali lagi selamat hari ulang tahun Pelkat PT ke-38. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat ulang tahun Pelkat Persekutuan Teruna GPIB, secara khusus GPIB Getsemani yang ke-38 tahun. Luar biasa, usia 38 tahun sebagai anugerah Tuhan. Jadilah pelayan-pelayan yang selalu semangat, selalu sukacita, tidak pernah bosan, terus giat sekalipun di masa pandemi. Jadilah juga teruna-teruna atau anak layan yang selalu semangat berkarya lewat berbagai kegiatan-kegiatan ibadah. Terus bersinar, terus bercahaya. Di masa pandemi ini, sekalipun diperhadapkan dengan tantangan, tapi baik pelayan, baik anak layan, tetap gembira. Kegiatan-kegiatan ibadah, sekalipun melalui langsung, luring, atau daring, tetap bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara. Dan biarlah Pelkat PT GPIB secara khusus GPIB Getsemani tetap berlanjut di tengah-tengah pelayanan dan menjadi terang, terus bercahaya di tengah-tengah kesuraman kehidupan masa pandemi. Dan jangan lupa, sebagai warga negara yang baik, kita dukung program pemerintah, yakni taat protokol kesehatan,
gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan yang bersih, dan jangan lupa, jangan mendekati kerumunan atau membuat kerumunan. Tuhan serta saudara-saudara sekalian dalam pelayanan bersama. Tuhan memberkati. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini, tentunya kita boleh bersyukur karena Tuhan Yesus masih begitu baik sehingga telah menganugerahkan 1 tahun pertambahan usia untuk Pelkat Persekutuan Teruna GPIB yang berharulang tahun ke-38. Kita semua dapat melihat akibat dari COVID ini, di mana para teruna harus melakukan pendidikan secara online, membatasi kegiatan berkumpul dengan teman-teman, bahkan harus beribadah juga secara online. Tentunya kita semua berharap agar hal ini tidak membuat teruna menjadi tidak bertumbuh, tidak membatasi kreativitas teruna, khususnya di tengah-tengah dunia dan gereja saat ini. Sebagai anak-anak Kristus, teruna GPIB harus menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi terang dalam keadaan apapun, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya mereka butuh dukungan dari kita sebagai orang tua dan juga dari kakak layan. Mari, sebagai para teruna dan kakak layan Jemaat GPIB Getsemani, selalu berdoa agar kita semua dapat melalui pandemi ini dengan penuh pengharapan dalam Yesus Kristus, supaya pandemi ini segera berakhir. Selamat ulang tahun Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Halo Teruna GPIB, selamat hari ulang tahun yang ke-38. Kalian adalah generasi penerus bagi kehidupan GPIB di masa yang akan datang. Khusus bagi kehidupan teruna-teruna di Jemaat Getsemani, Tuhan Yesus mau pakai kalian menjadi alat di dalam tangannya dalam rangka pembangunan tubuh Kristus di masa yang akan datang. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Horas, majua-jua, jua-jua Yehova. Salam kami dari Medan. Saya Pendeta Joni Alexander Lonto bersama dengan istri dan ketiga anak saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Getsemani, Jakarta Utara. Bagaimana kabarnya anak-anak teruna? Bagaimana kabarnya para pelayan dalam hidup ini? Mari kita terus hanya memuliakan nama Tuhan. Dimulai dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian kita memperbaiki hubungan kita dengan anggota keluarga kita. Dan kita memperbaiki hubungan kita dalam persekutuan jemaat, bahkan di tengah masyarakat. Hubungan yang indah dan harmonis adalah hubungan yang sungguh Tuhan harapkan dan inginkan. Karena disitulah kasih dapat terpancar dan kita saling berbagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, warga jemaat GPIB Getsemani, Jakarta Utara, terlebih anak layan dan para pelayan persekutuan teruna. 7 tahun kita sudah berpisah. Tanpa terasa waktu sudah terus berjalan. Anak saya Jovan sudah selesai kuliah dari BINUS. Nomor 2 Karen sedang kuliah di BINUS. Dan Lani SMP kelas 2 di Medan. Itu hanya sebuah cerita kecil saya
bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa. Mari, di dalam kasih Tuhan yang luar biasa itu, kita hidup senantiasa bertumbuh dalam kasih satu dengan yang lainnya. Hindari pengelompokan dalam jemaat. Satu hal, Tuhan yang dipermuliakan. Sekali lagi, selamat HUT Pelkat PT GBB Getsemani Jakarta Utara. Salam kami dari Medan. Horas, Majua-jua, jua-jua, Yehova. Happy birthday, Pepe. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pepe. Hitungan ketiga kita kipas sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. 38. Dan akhir dari acara malam hari ini diakhiri dengan peniupan atau pengipasan lilin. Pesan terakhir adalah jadilah teruna yang misioner depan kalian sehari-hari. Kita nyanyikan lagi Happy Birthday to you. Happy Birthday PT. Happy birthday, Pepe. Happy birthday, Pepe. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pepe. Happy birthday, Pepe. Happy birthday, Pepe. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pepe. Selamat ulang tahun PT. Sehat selalu, God bless. Happy birthday, happy birthday to you. Terima kasih untuk Ibu, untuk Tante Remini, Bu Yayu, Kak Yose, Kak Agnes. Sama-sama. Sudah hadir. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Silakan untuk kembali ke backstage. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati 38. kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Shalom, tahukah kita bahwa tema yang diusung untuk merayakan HUT ke-38 Pelkat PT adalah teruna yang misioner. Apa sih teruna yang misioner itu? Teruna yang misioner adalah teruna yang telah mengalami kasih Allah, sehingga terdorong untuk membagikan kasih tersebut kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Sebagai pewaris masa depan gereja dan bangsa, sobat teruna siap dibidikkan untuk melakukan aksi nyata
dimanapun kalian berada, di rumah, sekolah, di gereja, bahkan masyarakat luas. Ya, betul sekali. Teruna GPIB tidak bisa berdiam diri saja, melainkan harus terlibat aktif dalam melakukan misi Allah. Ingat loh, kita tidak dipersiapkan untuk membubuhkan love, like, retweet pada perbuatan baik orang lain di sosial media. Tidak juga menjadi orang yang berpura-pura baik demi kepentingan konten dalam dunia maya. Tetapi kita semua dipersiapkan untuk menjadi teruna dengan misi konkret, menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus dalam kehidupan nyata. Selama 38 tahun, Allah begitu luar biasa. Ia menyertai perjalanan iman teruna GPIB. Ia memberi sukacita dalam jiwa, memberi berkat surgawi yang melimpah, bahkan berbicara kepada hati nurani teruna. Tangan Allah yang tak terlihat memeluk teruna di kala mereka sedang dalam kegalauan. Adalah sebuah kegagalan kita bersama ketika masih banyak teruna yang terjebak dalam kilau palsu berita kebaikan yang dibungkus oleh kepentingan viewers, para selebgram, selegram, dan YouTuber. Mari siapkan teruna kita untuk melakukan tugas panggilan gereja, yaitu kesaksian iman. Kita persiapkan teruna GPIB melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan pujian dan kepentingan viewer, melainkan karena Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Rangkaian HUT ke-38 Pelkat PT tahun ini dikemas untuk mendorong para teruna yang sudah mengalami kasih karunia Allah untuk melanjutkan kasih tersebut dengan membagikannya kepada orang-orang di sekitar. Dengan demikian, mereka bercahaya dan orang yang melihat perbuatan baik mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Kegiatan yang kita lakukan dalam Pesta Aneka Kreasi Teruna tahun ini diisi dengan kegiatan yang dinamakan Glowing and Growing. Teruna yang glowing dan growing adalah kegiatan berbagi kasih kepada remaja-remaja yang putus sekolah karena orang tuanya terkena dampak rasionalisasi akibat pandemi COVID-19. Dan juga kepada remaja-remaja yang minim fasilitas pembelajaran jarak jauh. Kemudian teruna juga diminta menyuarakan kebaikan di media sosial, mengajak seluruh remaja melakukan kebaikan karena Allah telah mengasihi mereka. Kegiatan lainnya adalah melodi mercusuar yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman interfaith dengan melakukan aksi sosial memancarkan cahaya ke seluruh penjuru negeri layaknya sebuah mercusuar. Akhirnya, Dewan Persekutuan Teruna mengucapkan terima kasih karena pelayan-pelayan teruna telah menjadi mitra pelayanan yang berharga sepanjang tahun kemarin. Tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun di mana kita berpegangan erat dan saling menguatkan, tahun di mana kita berkreasi di dalam keterbatasan, menari di dalam badai, tahun di mana rahmat Tuhan ada untuk kita. Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan luapan kegembiraan, karena kita sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengajarkan kepada teruna kita untuk melakukan kebaikan yang bermakna kekal. Sekali lagi, mengajarkan kepada mereka melakukan kebaikan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan.